Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Aditya Rahmawan ya, yaitu channel yang membahas tentang sains dan pendidikan. Kalau belum subscribe, subscribe cepat-cepat ya, nanti ketinggalan zaman. Oh ya, oke. Nah, kemarin itu kita membahas tentang sel volta ya, yang merupakan bagian dari bab sel elektrokimia. Yang dalam sesi kali ini kita membahas tentang cara membaca deret potensi reduksi. Untuk apa? Oh ya, untuk memahami prinsip kerja dari sel volta itu sendiri, guys. Nah, jadi deret potensial reduksi itu yang kita kenal di SMA itu ya, dari kiri ke kanan menjulang, mulai dari Li yang merupakan golongan 1A dan kemudian masuk 2A dan kemudian diakhiri oleh PT HU ya. Semakin ke kanan itu semakin positif dan semakin kiri itu semakin negatif. Yes atau yes? Yes. Nah, jadi ini semakin kanan itu cenderung mengalami reduksi dan semakin kiri cenderung mengalami oksidasi. That's all folks lah pokoknya mah ya. Nah, itu yang kita kenal. Nah, tapi yang kita rujuk sekarang adalah buku Raymond Chang ya. Buku Raymond Chang ini halaman 19.1 itu buku teksnya. Ternyata kenyataannya itu yang kanan itu ya bukan hanya sampai eh, AU doang, ini AU nih, tapi masih panjang ke atas sampai titik oksidator ya, oksidator kuat yaitu golongan 7 ya. Yuk balik ke sinilah. Nah, jadi ini itu adalah golongan 7, ini kan AU nih. Nih. Dan ini adalah golongan 7A. Yang 7A memang famous banget gitu ya sebagai oksidator kuat. Dan oksidator kuat itu kecenderungannya memang betul sesuai dengan nilai potensial reduksinya. Kecenderungannya adalah mengalami reaksi reduksi ya. Nah, memang betul kenyataannya semakin ke atas dari deret potensi reduksi itu dia semakin positif. Kalau semakin positif artinya dia semakin berpotensi, guys. Guys. Dia semakin berpotensi mengalami reaksi reduksi. Namanya aja potensial reduksi ya. Jadi artinya semakin positif si doi ini, semakin positif dia akan semakin berpotensi mengalami reaksi reduksi. Sebaliknya guys, guys lagi. Nah sebaliknya semakin ke bawah dia semakin negatif atau semakin kecil. Itu kira nggak negatif. Di bawah lagi guys. Aduh. Nah semakin ke bawah, nah dia semakin negatif tuh, lihat kan, semakin negatif atau semakin kecil. Dan benar aja ternyata ini dimiliki oleh golongan 1A, dan golongan 1A di dalam tabel periodik, komunitas tabel periodik itu dia dikenal sebagai oksidator. Kok oksidator sayang? Dia dikenal sebagai reduktor kuat ya, dikenal sebagai reduktor kuat. Dan reaksinya apa guys? Adalah oksidasi ya. Nggak kelihatan ya. Iyalah, oksi aja lah, oksidasi ya. Atau kecil aja, boleh 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 dong. Dasi ya. Kelihatan kan? Ya, oksidasi. Nah jadi semakin ke bawah, jadi gimana tuh aplikasinya ya, ngalilir wae ini mah. Nah jadi ceritanya gini, ini deret volta ini kan berguna untuk membantu memahami prinsip kerja sel volta, yaitu apa? Reaksi spontan. Maksudnya apa reaksi spontan teh? Maksudnya itu saat ketemu dua spesi, misalkan antara Ba dengan Sr, ketemuan nih Ba dengan Sr, yaitu
Banu dengan Sri ketemuan. Ternyata Banu dan Sri itu merupakan cinta sejati gitu ya. Jadi akhirnya langsung spontan jatuh cinta, spontan married gitu lah. Nah, jadi nggak macem-macem lagi ini si Banu, karena si Banu ini orang baik ya. Dia spontan langsung ngelamar si Sri. Nah, itu artinya pria sejati ini. Nah, BA dengan Sri ini, SR, strontium ya, dengan barium ini dipertemukan. Akhirnya dia cenderung mengalami reaksi reduksi oksidasi secara spontan. Baru juga diketemuin, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Si ilmuwan teh nggak ngapa-ngapain. Nggak di nggak dipanas-panasin, nggak diapain gitu. Jadi langsung aja spontan bereaksi mereka. Nah, kecenderungannya gimana? Nah, kecenderungannya kita tadi nih, yang atas ini ya cenderung dia mengalami reaksi reduksi. Sedangkan yang bawah ini cenderung dia mengalami reaksi oksidasi. Wadaw, gimana cerita ini pemirsa ya? Nah, jadi kalau reaksi reduksi jelas ini udah reaksi reduksi, jadi nggak harus kita apa-apain lagi. Jadi ceritanya udah kita tulis ini Sr2+ ditambah 2 elektron menjadi Sr apa nih? Solid. Solid artinya padat ya. Kemudian ini si Ba ini nih, ini cenderung mengalami oksidasi. Kalau reaksi oksidasi artinya sebaliknya, dari Ba menjadi Ba2+. Loh, kok bisa guys? Nah, ini kan reaksi reduksi itu jangan lupa penurunan bilangan oksidasi. Ini bilox dari Sr itu kan 0 karena unsur ya, jangan lupa. Tapi kalau ada yang nemplok di sini Sr2+, maka biloxnya itu adalah 2+. Nah, kemudian Ba, penulisan Ba tapi reaksinya oksidasi, sedangkan yang tertulis ini kan reaksinya reduksi. Ya udah tinggal dibalikin atau pemirsa jangan bingung-bingung. Jadi Ba sebelah kiri dia mengalami reaksi oksidasi, Ba sebelah kanan. Ya, ini kan awalnya kalau reaksi reduksi Ba-nya kan ini 2+ jadi 0 ya. Tapi kalau reaksinya oksidasi, maka ini bilox Ba-nya 0 dan di sini 2+ ini nih. 2+ ini 2+ biloxnya naik. Kenaikan bilangan oksidasi dari 0 jadi 2+, jadi positif 2 ya. Nah, jangan lupa ini belum setara pemirsa. Ini tambahin 2 elektron. 2 elektron ini artinya apa? Negatif 1 dikali 2 jadi negatif 2 di sini. Di sini kan positif 2. Positif 2 sama negatif 2 kan jadinya sama dengan 0. Gitu ya. Sampai di situ. Nah, sekarang langsung kita samakan. Jadi di sini kayak kita jumlah jamleh aja Sr2+ ditambah penulisannya nggak gini ya biasanya ya. Penulisannya biar seragam. Ba ditambah Sr2+ menjadi Ba2+ tambah Sr ya. Terus elektronnya kemana atau pemirsa? Elektron ini sama ini ya kan, ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Akhirnya apa yang terjadi? Saling memusnahkan ya. Bukan bersaudara juga sih, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi logikanya gimana? Ba di dalam larutan nih, Ba misalkan elektroda Ba ya. Elektroda Ba aplikasinya dalam sel volta ya. Jadi di sini ada logam Ba, di sini ada logam apa itu pemirsa? Logam strontium misal ini mah ya. Nah, udah gitu celupkan dalam larutan. Larutannya apa? Ba kan nanti dia teroksidasi ya. Ba teroksidasi jadi Ba2+. Jadi di sini ada
Kita lihat ada Ba2+. Kemudian Sr ini mengalami reduksi ini. Awalnya apa? Sr2+, jadi Sr. Oh, artinya apa? Di sini ada Sr2+ gitu. Jangan lupa ini harus pakai jembatan garam. Ya. Apa yang terjadi kalau misal Ba2 di dalam larutan ini bukan Ba2+? Bisa aja sebenarnya. Terus di sini juga bukan Sr2+, bisa. Nggak bisa, ini mah harus Sr2+ ya. Ini harus Sr2+ karena awal reaksinya itu Sr2+ mengalami reduksi jadi Sr. Kecuali elektroda di sini bukan Sr, jadi Sr2+ ini mengalami reduksi, numpuk di sini jadi logam Sr di sini numpuk. Nah, cuman kalau awal reaksi dari reaksi oksidasi ini, anoda ya ini teh. Anoda ya. Ini katoda ya, karena ngereduksi ya. Awal reaksi di anoda adalah Ba. Ba menjadi Ba2+. Adapun kalau di dalam larutan ini bukan Ba2+, maka ya that's fine, thank you gitu. Nggak apa-apa, paling juga bercampur doang ya, nggak ada masalah. Nah, itu reaksi spontan. Apakah harus seperti ini sel volta itu? Bisa aja sih sebenarnya. Jadi bisa aja di dalam satu sistem. Karena kenyataannya dalam dunia nyata nggak ada ya yang terpisah kayak gini. Ada juga di dalam satu sistem gitu. Satu sistem ya. Dalam satu sistem misalkan kayak baterai ya itu kan nggak dibikin kayak gini ya, nggak dibikin kayak gini, baterai sel aki itu nyatu semua. Nah, tapi kalau di dalam dunia nyata ya udah kayak gini dalam satu sistem lampu atau voltmeter gitu ya. Nah, di sininya Ba dan di sininya Sr bisa, dan di sini jangan lupa Sr2+. Harus ada ini mah kalau Sr2+. Adapun Ba2+ perlu ada atau enggak ada masalah ya. Karena nanti Ba2+ akan dihasilkan dari reaksi oksidasi Ba. Dan di sini Sr2+ harus ada. Sedangkan ini elektrodanya Sr ya enggak ada, harus ada juga kita, karena ini reaksi spontan ya. Reaksi spontan. Nah, jadi ini Ba, maaf tadi, ini Ba dengan Sr, ini Sr harus ada karena reaksinya spontan. Ba ketemu Sr lewat kabel ya, lewat jaringan ya, lewat network, lewat Facebook gitu ya. Oke. Ini ya, ini adalah kesimpulan. Mana kesimpulan, udah kesimpulan lagi. Nah, apalagi nih, itu tadi memprediksi reaksi ini udah. Nah, yang tadi reaksinya bisa reversible, dan jangan lupa ini kondisinya standar ya. Maksudnya kondisi standar itu apa? Jadi ini dari sini nih. Jadi kalau misal gas itu tekanannya adalah 1 atm. Terus volumenya itu volume, bukan volume ya pemirsa. Konsentrasi larutan itu adalah 1 molar. Dan terakhir, jangan lupa bagaimana cara menghitungnya. Nih, cara menghitungnya misalkan kita emas ya. Emas kita pasangkan dengan apa ya? Perak. Emas dengan perak. Emas dengan perak ini, perak adalah segini dan emasnya segini ya. Nah, emas itu dia lebih positif kan, maka dia cenderung mengalami reaksi reduksi. Dan peraknya itu cenderung mengalami reaksi oksidasi. Bagaimana cara menghitung E-nya? Ya udah, tinggal lihat aja selisihnya. 1,5 bedanya berapa dengan 0,8? Ya udah, 1,5 jaraknya berapa dengan 0,8? Maka kita peroleh adalah 0,7 volt. Itu kalau misal emas dipasangkan dengan perak ya.
Ya udahlah paling gitu aja ya. Itu videonya terlalu panjang juga. Nanti kalau misal ada yang mau nanya, silakan ketik aja di kolom komentar dan kita akan membahas tentang banyak hal tentang terkait kimia, sains dan lain-lain ya dan tentang pendidikan. Jadi supaya dapat updatean terus maka subscribe aja channelnya. Kayak gitulah. Makasih udah nyimak video ini sampai habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.